محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنتي من ذلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين وكان الحسن البصري رحمه الله ta'ala yaqul, dan adalah Imam Hasan Basri, semoga Allah merahmatinya, berkata Imam Hasan Basri, masakinu qatalahul Husainu radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang yang hina yang mereka telah membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Masakin di situ bukan orang miskin maknanya. Masakin di situ maknanya orang-orang yang hina yang telah membunuh Husain. Walau dakhalul jannata bifadlillahi ta'ala, dan jikalau mereka masuk Islam, masuk surga dengan fadlnya, karunia Allah Ta'ala, kaifa yatajarra'u ahaduhum ayyamurra bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa berani salah satu di antara mereka melewati Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya nih, umpama orang yang ngebantai Husain, umpama orang yang ngebantai Sayyidina Husain
dimasukin surga sama Allah dengan fadlnya. Kira-kira berani gak tuh mereka nanti ngelewatin di hadapan Nabi? Wa qad qatala waladah, dan sungguh telah membunuh ia akan putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan Basri, wallahi, dan demi Allah, lau annali budkhalan fi qatlihi wa khuyyiratu bainal jannati wan nar. Jikalau saja bagi diriku ikut andil, mudkhalan fi qatlihi, ikut andil, termasuk orang yang ikut andil di dalam pembunuhan Sayyidina Husain, wa khuyyirtu, dan aku lebih memilih antara surga dan neraka, lakhtartu dukhulan nar, aku pasti bakal milih masuk neraka daripada nanti saya ngelewat di hadapan Nabi. Mendingan saya masuk neraka aja dah. Umpama saya termasuk orang yang ikut andil membunuh Sayyidina Husain. Emang kenapa? Khaufan ayyanzuru ilayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil jannati nadarata ghadabin tu'dhini wa tu'dhihi. Aku merasa khawatir, merasa takut bahwasanya memandang kepada diriku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga dengan pandangan kemarahan yang menyakiti diriku juga menyakiti Nabi. Ya kalau disuruh milih mah, kalau seumpamanya saya termasuk yang membantai Sayyidina Husain, disuruh milih daripada lewat di depan Nabi, Nabi mandang juga mandang kemurkaan. Nabi pasti mandang kemarahan karena saya termasuk pembunuh Sayyidina Husain. Mendingan saya masuk neraka dah daripada harus lewat di hadapan Nabi. Kalau ada pilih. Ini bicaranya jikalau. Wa kana Ibnu Samak, dan adalah Imam Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqul, berkata Imam Ibnu Samak, law lam yakun fit ta'ati ila zuhuru nuril wajhi wa bahaihi wal mahabbati fil qulubi wal quwwati fil jawarihi wal amni ala nafsi. Jikalau tidak terjadi dalam sebuah ketaatan kecuali nampak jelas cahaya wajah, keelokan seseorang, dan rasa mahabbah, rasa cinta di dalam hati mereka, dan kekuatan di dalam anggota-anggota tubuh mereka, wal amni ala nafsi, dan keamanan di dalam jiwa, wat tajwizi fil syahadati, dan diperbolehkannya sebagai seorang saksi alan nas, atas manusia, lakana fi dzalika kifayatun fi tarkiz dzunub, maka pastilah hal tersebut sudah mencukupi di dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi orang-orang yang selalu menjalankan ketaatan, maka pasti akan nampak jelas cahaya di wajahnya. Orang-orang yang taat itu wajahnya enak dilihat, maksudnya enak dilihat, wajahnya, wajah-wajah penuh wudu, wajah-wajah yang sering berwudu, wajah-wajah yang sering hadir-hadir di majelis ilmu, wajah-wajah yang senantiasa berzikir, maka akan nampak jelas di wajahnya rasa cintanya mereka, kekuatan anggota tubuhnya, keamanan jiwanya, merasa tenang. Dan orang yang taat itu ialah orang yang diperbolehkan menjadi saksi. Jadi saksi itu cari orang yang taat, bukan cari pejabat. Cari saksi itu harus, wah ini orangnya adil gak sih ini orangnya, ini saya mau nyari saksi nikah nih, yang pantas jadi saksi nikah itu siapa sih? Yang urusan ketaatannya sama Allah itu maksimal. Jadi dalam segala urusan serahkan kepada orang-orang yang tingkat ketaatan kepada Allah itu maksimal. Alan nasi, atas manusia. Itu sudah memadai.
Walau lam yakun fil ma'siyati, dan jikalau tidak terjadi dalam sebuah kemaksiatan, illan nakaratu, kecuali keadaan an-nakaroh, keadaan sumpah, fil wajhi, di wajahnya, wadzulumatu fil qalbi, dan gelap dia punya hati, wal la'natu fil dzikri, dan kelaknatan di dalam sebutan, wal isqatu fi syahadati, dan menjadi gugur di dalam persaksian, wal khaufu 'alan nafsi, dan selalu merasa takut jiwanya. Lakana fi dzalika kifayatun, itu pun terjadi, sudah menjadi suatu kecukupan untuk sebagai tolak ukur. Orang-orang yang selalu berbuat maksiat, wajahnya itu sumpek dilihatnya. Orang kalau maksiat mulu, orang kalau jauh dari Tuhan, orang kalau jauh dari Allah, mukanya aja udah kagak enak. Sekalipun dia ganteng, sekalipun putih, bersih, tapi kalau dia maksiat, mata-mata berbuat kezoliman, dia punya hati itu selalu gumringsang, selalu nggak tenang, dan selalu paranoid, selalu punya rasa ketakutan dalam jiwanya. Itu aja udah menjadi tolak ukur. Kalau orang maksiat, maka hidupnya tidak akan tenang. Itu tolak ukur. Itu udah cukup. Wa yaj'alullahu ta'ala likulli minat-ta'i wal 'asi ammaratin. Maka menjadikan Allah Ta'ala bagi tiap-tiap ketaatan dan perbuatan maksiat adalah ciri-ciri. Jadi gampang untuk membedakan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa, wajahnya teduh, mukanya muka riyadhah, muka-muka yang suka wiridan, muka-muka yang suka kena air wudu, enak dilihatnya. Sekalipun hitam orangnya, enak. Wah, muka-muka ini sih, muka-muka orang doyan wirid. Ini sih muka-muka orang kurang tidur. Ini muka-muka orang yang selalu bersolawat, selalu beristighfar. Dari wajahnya dipandangnya teduh. Sebaliknya orang-orang yang maksiat gumringsang, wajahnya sumpek dilihatnya, kagak enak-enaknya dilihat. Wajah-wajah yang senantiasa jauh dari agama, jauh dari Allah. Yafraha hada wa yahzana hada, untuk mencapai kebahagiaan di sini dan mencapai kesedihan juga di sini. Tolak ukurnya ya gampang. Cahaya wajahnya ada, cahaya wajahnya sumpek. Kebahagiaannya ada di sini, kesedihannya juga di sini. Qultu, aku berkata, kata pengarang itu, wala'allal muradu bil lahnil madhkur as-sabbu lahu halat ta'yin au dukhuluhu fi umumil ussah. Idzal la'nu al-muayyanu la yajuzu illa binasib, wallahu a'lam. Dan maksud kalimat dengan laknat yang disebut ialah mencaci maki, mencaci baginya, bagi orang yang berbuat maksiat, ketika menentukan atau masuknya orang yang durhaka kepada keumuman perbuatan durhakanya. Karena kelaknatan adalah sesuatu yang ditentukan, tidak diperkenankannya kecuali dengan nas. Ini surahan murad menurut Imam Syaroni. Wallahu a'lam. Wa kana Atha bin Abi Rabbah rahimahullahu ta'ala yaqul fi qoulihi ta'ala, dan adalah Imam Atha bin Abi Rabbah, semoga Allah merahmatinya, berkata Imam Atha di dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah. Ada ayat bunyinya begitu. Hiyal ma'asi. Jadi menurut Imam Atha, hurumat, kalimat hurumat di situ adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Yu'azzimha, yang diagungkan perbuatan maksiat itu, hatta la yaqa'a fiha, sehingga tidak terjerumus di dalam lubang kemaksiatan tersebut. Wa kana Ka'bul Ahbar, dan adalah Ka'ab Ahbar radhiyallahu an yaqul fi qoulihi ta'ala, semoga Allah meridhoinya, berkata Imam Ka'ab, inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu
perangai yang lemah lembut hatinya, lagi penyantun. Tapi tafsiran Ibnu Ka'ab malah berbalik. Qala, berkata Imam Ibnu Ka'ab, kana yaqulu, adalah perkataannya awah. Awah itu qoblal wuqu'i finnar, sebelum terjatuh di dalam api neraka. Nabi Ibrahim teriak ketika mau diceburkan ke dalam api. La awahun, mengucap-ngucap lapat awah qabla alla yaqa'a awah, sebelum terjerumus ke dalam api neraka. La yanqa'a awah, tidak memberikan kemanfaatan. Nabi Zakaria ketika pohon, kan ngumpet di pohon Nabi Zakaria, ketika diudak-udak kaum kafir, begitu digergaji dari atas ke bawah, mata gergaji udah di kepalanya Nabi Zakaria. Apa kata Nabi Zakaria? Aduh, turun malaikat Jibril. Zakaria, sekali lagi kok kamu ngomong aduh, aku cabut pangkat kenabian kamu. Gitu. Aku cabut pangkat kenabian kamu. Udah. Rasa sakitnya. Aduh, nggak bagus. Kamu jangan ngadu-ngadu, jangan ngeluh, istighfar. Astagfirullah. Aduh. Nabi Zakaria teriak. Sama Nabi Zakaria juga manusia seperti kita. Palanya itu kan kematian Zakaria itu kan dibelah itu palanya pakai gergaji itu. Dibelah. Jadi Nabi Zakaria meninggalnya dalam keadaan badannya terbelah dua, digergaji. Jadi begitu mata gergajinya sampai di kepalanya, Nabi Zakaria teriak, aduh. Turun malaikat Jibril, Zakaria, sekali lagi kamu ngomong aduh, aku cabut pangkat kenabian kamu. Nabi Ibrahim ternyata begitu mau dilempar ke dalam api, mengerang rasa sakit, turun malaikat Jibril, Ibrahim, pangkat kamu Khalilur Rahman. Maka datang kodok bawa air. Ya Nabi Allah, ini saya mau ngasih bantuan. Bawa apa kamu? Bawa air di jakunku. Air segitu mah nggak cukup buat matiin api segede gini. Kata si kodok, ya Nabi Allah, jangan pernah meremehkan bantuan dari seorang makhluk siapapun itu. Kadar kemampuan orang memberi itu sesuai kadar yang dia miliki. Orang mampunya cuma 1.000 perak, ya udah terima. Mampunya 10.000 ya 10.000. Jangan pernah meremehkan pemberian orang. Sedih itu Nabi Allah Ibrahim dengar kodok ngomong begitu. Maka la taqtulid difda, jangan kamu bunuh difda, li anna sauta difda zikrun minallah. Karena suara kodok itu zikir kepada Allah. Pakai mancing. Bunuh kodok itu nggak boleh, karena suaranya, kata kita pung 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 pung, kata dia mah Allah 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 Allah. Itu di kota ada restoran kodok, ada nggak? Ada itu di kota, enak lagi katanya enak katanya. Kodok nggak boleh dibunuh. Pertama kali Allah ciptakan makhluk di dunia ini, bukan Nabi Adam. Pertama kali Allah ciptakan makhluk di dunia ini difda. Makhluk amfibi, nggak boleh dimakan karena hidup di dua alam. Kodok, jangan kamu bunuh kodok. Ini mah bukannya dibunuh lagi, dikail, pakai buat umpan, gitu. Jangan, gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farqi bil wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imam wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami was nujumi bi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana darab بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد فصل الصحب والحمد للإله في البدء والثناء